الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي جعل الجنة للمتقين، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها المؤمنون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. صدق الله العظيم وصدق رسول الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari kemenangan ini, Allah telah memberikan kenikmatan yang berarti bagi setiap pribadi. Rasa syukur itu dapat diamati lewat penjawatan hidup yang hakiki, suatu kehidupan dunia yang berorientasi pada ukhrawi, sehingga kita tidak sia-sia dalam menjalani hidup di dunia ini dalam rangka meraih cinta kita kepada Ilahi Rabbi. Marilah kita sanjungkan selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang menjadi rahmat bagi sekalian alam. Dialah yang menuntun kita dari jalan ke-8 menuju jalan yang terang benderang dalam mengayuh kehidupan yang penuh tantangan dan cobaan. Hadirin rahimakumullah, marilah kita menuju takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan takwa itu kita akan meraih kehidupan yang membawa kebahagiaan dunia dan akhirat kelak secara nyata. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, hari ini adalah masih dalam suasana hari kemenangan, hari raya Idul Fitri. Usai kita mengerjakan puasa Ramadan 1 bulan penuh, maka telah diraihlah kemenangan selama 1 bulan, menahan lapar dan dahaga, menahan hawa nafsu syaitan, dan menjauhi segala perbuatan keji dan kemungkaran. Hal ini dilakukan tak lain adalah untuk meraih kemenangan dan ketakwaan kepada Sang Maha Pencipta alam, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, tentu saja kemarin hari Raya Idul Fitri adalah merupakan hari keistimewaan. Keistimewaannya yaitu berpuasa di tengah pandemi COVID-19. Keadaan ini terjadi di mana-mana di seluruh dunia. Sudah 2 Ramadan pandemi COVID-19 belum berlalu. Hal ini terjadi karena banyak masyarakat yang mengabaikan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, memakai masker, dan menjaga kebersihan. Kedua, faktor gaya hidup masyarakat yang mengabaikan penyebab pandemi yang lebih luas. Maka semua yang terjadi adalah ulah perbuatan manusia itu sendiri yang selalu merusak karena berangan-angan untuk mencari kesenangan dunia semata. Endingnya adalah memperoleh kesenangan yang memperturutkan hawa nafsu perut dan bawah perut, sehingga bencana pun datang di luar dugaan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala
Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 41, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zuharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Jelaslah bahwasanya orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah bukan penyebab dari sebuah bencana yang menimpa manusia di dunia ini, melainkan sebagai ujian belaka dari ulah manusia-manusia yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang selalu mencari kesenangan hidup dunia, rakus, serakah, ingin berkuasa dan sebagainya. Akhirnya bencana datang menimpa semuanya. Hadirin rahimakumullah, bagi orang-orang yang beriman, peristiwa seperti ini adalah ujian terhadap keimanan kepada Allah. Apakah dari ujian ini kita tetap beriman, pasrah dan bertakwa kepadanya, ataupun sebaliknya? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 155, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyirish shabirin. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Tentu saja Lebaran kali kedua ini pada tahun 2021, bencana COVID-19 menyebabkan sebagian besar masyarakat tak dapat bersilaturahmi ke kampung halaman sebagai tempat kelahiran untuk berbagi kepada saudara-saudara. Sebagian besar orang tak dapat berjumpa dengan kakek, nenek, dan sanak saudara serta teman sejawat lama. Inilah cobaan yang dialami kebanyakan masyarakat muslim di dunia. Apakah kita menjadi orang yang bersabar atau sebaliknya? Disinilah ujian atau cobaan baru memiliki makna apabila disikapi secara bijaksana, yaitu dengan kesabaran. Bahwasanya Allah bersama-sama orang yang sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Seperti dalam firman-Nya dalam surat Az-Zumar ayat 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa Allahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa ada batasnya. Hadirin yang berbahagia, pada tahun ini tidak semua orang dapat mudik lebaran karena COVID-19. Dalam rangka mencegah penularan COVID-19, pemerintah melarang masyarakat untuk mudik. Jadi kita diingatkan bahwa ancaman COVID-19 belum kunjung surut di negeri kita tercinta ini. Tentu saja hikmah ujian COVID-19 adalah yang pertama, pemerintah telah memberikan bantuan moral dan finansial dari kota sampai ke desa. Hal itu telah dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah karena sebagai tanggung jawabnya atas masyarakatnya. Hikmah kedua adalah ketika kita mudik lebaran, setidaknya menghemat pengeluaran ongkos perjalanan. Adapun sedekah yang hendak kita sampaikan ke kampung halaman dapat dikirim lewat jasa pengiriman yang ada di negeri kita, atau bersedekah dengan orang-orang yang terdekat, baik yang kita kenal maupun yang kita
tidak kenal. Hikmah yang ketiga adalah terjaminnya keselamatan perjalanan, karena tak pergi pulang kampung, segala resiko yang terjadi di perjalanan akan terhindar. Hikmah yang keempat, tentu saja penularan COVID-19 dapat dijauhkan, setidaknya dapat diminimalisir. Namun demikian, peran masyarakat baik pribadi maupun bersama-sama harus peduli terhadap pandemi ini dengan menjaga jarak, menjaga kebersihan, dan membantu sesama yang mendapatkan penderitaan. Jadi persoalan ini harus diatasi secara bersama-sama, baik pemerintah maupun masyarakat. Hadirin rahimakumullah. Bagi orang-orang yang beriman, Ramadan adalah sebagai momentum untuk memohon ampun dan meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, agar dibebaskan dari segala bencana yang melanda, serta balasan kehidupan dunia dan kehidupan akhirat agar menjadi makhluk mulia di sisinya. Ampunan telah sampai kepada manusia sebagai orang-orang yang menyempurnakan ibadahnya selama Ramadan, sehingga amalan-amalan Ramadan dapat dilanjutkan pada saat di luar Ramadan. Tidak akan berkelanjutan itu adalah sebagai penjawaban ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa semua dapat diraihnya, seperti dipernahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kadzdzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan dari bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Hadirin yang berbahagia, berikutnya adalah saudara-saudara kita di Palestina dilanda ujian tatkala mereka melaksanakan ibadah Isya, tarawih dan iktikaf di Masjidil Aqsa, lalu diserbu oleh tentara Zionis Israel dengan menembakinya secara membabi buta. Hal ini menjadikan umat Islam seluruh dunia menggelorakan solidaritasnya dengan unjuk rasa dan mendoakannya. Semoga peristiwa yang melanda kaum muslimin Palestina segera berakhir dan diberikan kemenangan kepada kaum muslimin Palestina atas penindasan bangsa Israel. Jalallahu wa iyyakum minal 'aidin wal faizin wa dakhalna wa iyyakum fi zumratil ibadil muttaqin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuridullahu bikumul yusra wa yuridu bikumul usra wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat min masyariqil ardi ila magharibiha
برها وبحرها خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأساتذتنا ومعلمينا ولمن أحسن إلينا ولأصحاب الحقوق علينا. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa kami, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Jauhkan kami dari segala bencana dan penyakit. Berikanlah pula pertolongan kepada saudara-saudara kami yang ada di Palestina dan di wilayah-wilayah konflik lainnya, serta wilayah-wilayah yang di mana kaum muslimin berada. Allahumma anfa'na al-bala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wal baghi wasuyuf al-mukhtalifah wa syada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buladil muslimin 'amma innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.